bisa dijelaskan nih kapan sih berdirinya ROH? Awal 2021 saat COVID kita ngumpul-ngumpul dan tercetus ROH itu. Yang mendasari apa nih? Eh, karena di Wonosobo sendiri tahun-tahun 2001 itu sudah mulai menurun genre gotik. Jadi saya ingin memunculkan bahwa Wonosobo itu genre gotik masih tetap bertahan yang mendalam. Siapa personal awal? Kita personal awal tetap 6 dan sampai saat ini masih 6, belum ada yang berkurang satu sama satu. Betul. Ya. Musik gotik itu kan musik yang menurut saya minoritas ya, karena orang hari ini terutama Gen Z kurang menikmati tentang musik yang berhaluan keras, Ya, underground ya, maksudnya ke underground ya. ya underground. Musik yang berisik. Eh, apa nggak takut saat karya-karyanya tidak banyak yang menikmati? Karena saya nggak punya pikiran untuk takut untuk berkarya. Setiap orang itu menilai karya seseorang dengan pemikirannya masing-masing. Jadi kenapa saya harus takut dengan karya teman-teman, terutama ROH? Kita harus positive thinking. Masalah teman luar mau mendengarkan, alhamdulillah, berarti kita sukses untuk berkarya. Kalau tidak, kita perbaiki lagi untuk yang lebih baik biar bisa didengarkan ke orang lain. Jadi sudah berapa lagu yang diciptakan selama perjalanan ini? Alhamdulillah sampai detik ini sudah 9 dan insya Allah masih nambah 1, jadi mau 10 ini. Untuk launching insya Allah tanggal 8 Februari besok launching album. Performnya kemana saja nih selama ini? Alhamdulillah dalam kota, terus kita pernah di Blora, pernah di Purworejo, Purwokerto, tetangga-tetangga kabupaten lah, nantinya kita sudah ke sana. Pernah main di kafe nggak? Sering, karena kita tidak memandang panggung harus panggung mewah itu enggak, cuma kita harus gerilya. Kita berangkat dari nol, kita harus benar-benar gerilya sampai mana nih bisa bertahan. Sebentar, main di kafe ya? Iya, Musik yang dibawakan apa nih? tetap genre gotik kita. Oh ya? Iya, tetap berprinsip teguh genre gotik. Tidak memainkan cover? Alhamdulillah sampai saat ini belum. Untuk di kafe-kafe kita menonjolkan hasil karya kita sendiri. Mas, kemarin kan ikut kurasi musik Wonosobo ya. Yang terlintas pertama di pikiran teman-teman apa nih? Waduh, sebetulnya kurasi musik itu kita nggak kepikiran sama sekali, kok bisa dicomot itu kita sama sekali nggak kepikiran, karena musik kita lebih cenderung ke kaum minoritas yang mendengarkan sedikit, hanya orang-orang tertentu. Tapi alhamdulillah dari tim kurasi membidik kita, jadi suatu kebanggaan. Dari mulai kurasi musik kemarin di Wonosobo ini, kita akhirnya tambah semangat untuk berjuang ke depannya biar lebih maju, dan alhamdulillah dari kritik saran tim kuratornya juga sangat support kepada kita, makanya kita
lebih semangat lagi ini. Kalau pikiran sama sekali kita tidak terpikir bibit dari tim kurasi musik. Radian of Heart atau ROH ya. Iya. Selama ini penikmatnya siapa saja sih? Kalau penikmat yang setia itu teman-teman dari komunitas, karena kita lahirnya dari komunitas. Pengen nggak bahwa musiknya bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat? Wah jelas ingin itu mas. Impian dari teman-teman ROH itu kita bisa ke ranah musik yang lebih luas, tidak cuma di komunitas, cuma lebih luas lagi, orang-orang umum terutama bisa mendengarkan karya kita. Nah, untuk orang umum nih, Nah, bagaimana cara bisa menikmati musik dari ROH ini? paling kita lewat platform. Media sosial ya? Iya, Ada akunnya? ada mas. Di YouTube apa? Kalau YouTube Radian of Heart official. Oke. Nah, kalau IG-nya juga Radian of Heart. Kalau di Spotify ketika ada Radian of Heart juga keluar semua. TikTok dan lain sebagainya, adakah? TikTok belum ini mas. Sementara belum ke ranah situ karena teman-teman juga belum ada tim untuk bagian ke TikTok. Insya Allah nanti kita adakan. Oke. Mas, bisa disebut nggak 9 lagu itu apa aja dulu? Pancaran Hati, Keabadian, Ingkar, terus Ampunan, Dua Dunia, Amarah, terus Hilang Arah, terus yang satu Kurang dua nih mas. Simfoni Keabadian, Perdamaian, Oke. terus satunya Yang tadi ya Simfoni. iya Oke, 9. Dari itu dari perjalanan selama perjalanan yang 9 lagu itu ditulis tercipta dalam jarak berapa? kalau yang lagu mulai Amarah Itu lagu pertama ya? oh kalau lagu pertama itu malah Pancaran Hati mas. Itu nanti tahun berapa itu? Itu Pancaran Hati 2022 Tadi berdirinya kan tahun 2021. 2021. Berarti selama 1 tahun kita pertama kali itu kita bawain cover sekali karena saat itu perdana kita bikin band ROH, terus kita langsung ditawarin main di acara Jungle Beat itu dadaan itu di acara jam Jungle Beat Jungle Beat. Jungle Beat di mana itu? Wonosobo. Itu teman-teman dari HR Harmoni Religi. Nah, lagu kedua kita bikin Ingkar yang Di tahun yang sama. Ingkar, Keabadian, terus Pancaran Hati itu di tahun yang sama. Terus selang berapa bulan muncul Ampunan Di tahun yang sama juga. di tahun yang sama cuma beda bulan. Terus kita stay di situ karena kesibukan masing-masing personal perekonomian terutama. Mulai di bulan Agustus kemarin kita fokuskan lagi, keluarlah musik single-single baru kita kayak Amarah, terus Tetap Berdiri, terus Hilang Arah,
dua dunia itu mengikuti sampai sekarang. Dari 9 lagu nih, mana yang paling berkesan? Kalau paling berkesan itu saya di Ampunan sama Dua Dunia. Karena ini pengalaman pribadi ya. Iya. Oke. Kalau yang paling ditonjolkan ada nggak? Apa sih masterpiece-nya? Kalau saya pribadi ada dua lagu mas. Oke. Yang satu Keabadian, Hmm. yang satunya lagi Amarah. Mas, punya kepikiran nggak sih untuk membuat cover lagu? Insya Allah nanti. Cuman ada sesuatu bom waktu nanti kalau kita cover lain daripada yang lain. Insya Allah nanti. Sebenarnya saya pengen nanya ini, bukan untuk mengcover lagi, tapi pingin nggak sih, kalimatnya saya ganti mas, Iya. pingin nggak sih menggotikan semua lagu? Wah ini tantangan, jujur tantangan. Masa kita campur sari yang syahdu seperti itu dibikin gotik, ini tantangan beneran. Nggak sih, kepikiran nggak? Belum sih, cuma ini baru kali ini nih. Cuma insya Allah nanti kita omongin ke teman-teman untuk melucuti semua genre dibikin baju gotik. Insya Allah. Ya hari ini kan banyak ya, kita ngomong di luar dunia musik nih. Di luar dunia musik kan banyak nih yang ngomong politik nih. Kita merahkan semua, kita kuningkan semua, kita birukan semua. Ada nggak kepikiran nggak bahwa tiba-tiba pengen kita gotikkan semua genre? Pingin mas, cuman kadang kan orang apa-apa gotik. Nah itu, jadi kita mempertimbangkan ke situnya kan, karena telinga manusia kan beda-beda. Nah kita nanti perlahan mungkin insya Allah bisa menikmati semua musik gotik. Naga-naganya ini ada niatan. Insya Allah kita waktu aja lah, nanti surprise. Oke, harapan untuk semua musisi di Wonosobo apa? Harapan untuk musisi di Wonosobo itu tetap semangat berkarya dan yang paling utama konsisten. Oh ya, ada satu yang saya lupain tadi. Mas, untuk grup band yang beraliran gotik, ada banyak nggak sih di Wonosobo? Di Wonosobo kalau era 2008 sampai era 2014 banyak mas. Cuma kesininya mungkin karena faktor usia, perekonomian, usia, terus pernikahan. Nah itu yang membuat mereka itu untuk sementara vakum dulu. Mungkin kalau yang saya tahu itu seperti itu. Jangan-jangan Aroha ini salah satu-satunya band gotik yang masih eksis di Wonosobo? Insya Allah masih eksis. Cuma bener-beneran ini cuma satu-satunya Iya. band yang beraliran gotik yang tersisa, Iya, yang masih eksis cuma masih satu ini. eksis. Iya. Teman-teman sementara ini dari band-band gotik di Wonosobo itu kebanyakan sudah tidur semua. Sementara yang lagi ya Nyon Sewu, yang lagi masih main-main, sementara masih ROH. Tanpa pesaing ini ya. Alhamdulillah kita mengambil momen-momen yang pas tanpa persaingan yang ketat. Oke, harapannya setelah kegiatan kurasi kemarin, Erwa mau ngapain lagi?
harapannya pokoknya semaksimal mungkin mas kita. Ya kita pokoknya harus bisa menembus pasaran luas. Tantangannya kan hari ini Gen Z ke atas kan sudah generasi musik melo ya. Iya. Oke, apakah akan menyesuaikan pasar atau tetap pada idealisme? Insya Allah pada idealisme. Karena gotik warna hitam itu nggak bisa dicampur-campur dengan warna lainnya. Jadi insya Allah kita tetap meramu bagaimana warna hitam itu bisa dinikmati banyak orang. Jadi gimana kita meramu musik kita, mengaruskan musik kita biar bisa diterima di kalangan orang umum, terutama kafe-kafe bisa menikmati ngopi sambil menikmati musik kita itu. Insya Allah kita akan meramunya. Terima kasih Mas Lubu. Siap, sama-sama mas.